dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, kurang baik. Oke, baik. Sehat semua ya, kecuali tadi Mas siapa tuh? Mas Aldo tadi matanya sakit katanya. Oke. Untuk pertemuan kemarin saya lihat sudah dikerjakan semua untuk tugas-tugasnya. Barangkali kita bisa lihat sejenak. Saya ambil satu contoh punyanya Mbak Amanda. Ingin saya buka ya Mbak Amanda ya. Oke, baik. Kemarin yang nomor 1 itu adalah ditanyakan apakah masuk sebagai bilangan rasional atau tidak. Jadi kemarin kalau akar 16, nah di sini sudah dijawab oleh Mbak Amanda, akar dari 16 adalah 4. Ini masuk bilangan rasional karena 4 termasuk bilangan bulat, sementara bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Oke, baik. Nah, sama dengan yang B sebenarnya. Bisa yang bilangan bulat itu kenapa masuk bilangan rasional? Karena bisa dinyatakan dalam bentuk upper B, yaitu 4/1. Oke, kemudian yang B, benar juga ya. Boleh, pakai cara ini boleh. 1,2342344 ya. Ini ada titiknya 3 di belakangnya kemarin ya. Artinya dan seterusnya. Oke, bisa juga dengan cara ini. Jadi kalau ini A, kemudian biar jalan ke sini dikalikan 1000 A, jadi seperti ini. Ini bisa dikurangkan sehingga A-nya adalah 1233. Jadi memang keindahan angka 9. 99, 999 itu biasanya akan membuat sebuah pola yang berulang. Kalau di sini ada 3 yang berulang, maka nanti 9-nya ada 3. Kalau berulangnya 22, maka nanti pembaginya 9-nya itu 99. Kalau berulangnya 1, jadi misalnya ini 22, berarti nanti 2/9 begitu. Jadi memang perulangan 9 itu sangat indah begitu. Ini yang ini juga yang C 0,0099 karena ada perulangan-perulangan ini juga bisa dibuat dalam bentuk upper B sehingga masuk sebagai bilangan rasional. Kebetulan benar semua ya ini Mbak Amanda ya. Kemudian yang nomor 2, X min 4 kurang dari 5X plus 100. Oke, ini juga benar. Oke. Benar ya, tandanya karena dibagi dengan negatif, maka tandanya dibalik. Oke, kemudian yang B itu, ini kemarin ya, 2X plus 3, ini lebih dari atau kurang dari? Kurang dari ya, kurang dari, oke. Tandanya ini kemarin sepertinya kurang dari kalau nggak salah, atau lebih dari? Oke, kalau lebih dari berarti kurang dari negatif 1 dan lebih dari sama dengan 1, benar, oh ya. Oke, ini kalau tandanya kurang dari, maka ini itu dari kanan dan dari kiri negatif 1, nah, bisa dengan seperti ini juga, atau dengan, jadi bisa juga, ya, ini nanti bisa dengan negatif 1, kemudian kurang dari, kemudian itu 5 min 2/X misalnya, kemudian tanda, oke, tanda dalam mutlaknya hilang ya, oke, tanda mutlaknya hilang, kemudian ini lebih dari 1. Kalau di sini tadi, dan seterusnya, di situ, nih, benar ya, bisa dipisah menjadi 2, benar, iya. Seperti itu, benar yang punya Mbak Amanda benar semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang kemarin. Saya rasa teman-temannya juga benar ya. Oke, tidak ada masalah untuk tugasnya kemarin. Untuk hari ini saya akan pakai whiteboard saja. Oke. Jadi sebelum ke fungsi, saya lupa kemarin kalau di biomedis juga apa namanya,
diminta untuk membahas terkait matriks. Nanti di sini masih saya lanjutkan yang kemarin adalah kalau tadi ada persamaan-persamaan, jadi tadi adik-adik mencari bagaimana mencari solusi dari persamaan dan pertidaksamaan tadi sudah, tapi untuk variabelnya adalah hanya satu variabel. Jadi kalau misalnya variabelnya lebih dari satu, bagaimana ya? Misalnya saya punya X plus Y karena sistem itu berarti lebih dari satu, ini variabelnya 2. Kalau hanya X plus Y sama dengan 4 misalnya, maka kalau untuk mencari solusinya akan menjadi banyak sekali, yaitu X-nya misalnya kalau X-nya 1 maka Y-nya 3. Saya hapus dulu saja. Kalau misalnya ada, kalau tadi kan bentuknya variabelnya satu, kalau variabelnya 2, misalnya ada variabel X dan variabel Y. Jadi ini ada 2 variabel X dan Y. Maka solusinya adalah di sana, kalau X-nya itu 1, maka Y-nya berapa? 3 ya. Kalau X-nya 2, maka Y juga 2. Solusinya ada berapa? Ada banyak sekali, tergantung berapa nilai X yang diambil. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 4. Nah, jadi ada banyak sekali solusinya. Ini kalau hanya satu. Tapi berbeda saat nanti, saya garis dulu, kalau bentuknya itu lebih dari satu. Karena ada 2 variabel. Jadi kalau ada ada 2 variabel, hanya satu persamaan, maka solusinya bisa jadi banyak solusi. Tapi jika ini tadi saya tulis di sini 4, ada 2 persamaannya, misalnya 2X plus Y misalnya 5 misalnya. Maka ini sebagai sebuah sistem, karena ada lebih dari satu variabel, maka adik-adik bisa mencari solusinya. Bagaimana mencari solusinya? Bisa dicari? Coba, kalau misalnya saya mempunyai ini, ada satu kayak gini, kemudian saya berikan lagi 2. Soalnya misalnya X plus Y plus Z sama dengan berapa misalnya? 9 misalnya. 2X plus Y plus Z sama dengan 11 misalnya. Angka 9-nya. Kemudian X plus 2Y plus Z sama dengan 12. Lebih baik Z-nya saya kasih garis gini aja. Nah, biar beda. Ada yang nomor 2 ini sistem persamaan linear tapi dengan 3 variabel. Yang nomor 2 adalah sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Nah, saya yakin adik-adik bisa mencari solusinya. Dulu sudah pernah, sambil coba diingat-ingat, bisa nggak mencari solusinya? Saya kasih waktu 5 menit untuk mencoba mencarinya. Bisa dicari kertas untuk coret-coret? Saya persilahkan dulu. Jadi nomor 1, coba carilah nilai X dan Y-nya. Kemudian yang nomor 2, carilah nilai X, Y, dan Z.
Udah, Bu. Oke, Mbak Amanda sudah selesai? Udah. Untuk nomor 1, X-nya berapa Mbak Amanda? 1. X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. Oke, X-nya 1, Y-nya 3. Benar sekali. Kalau nomor 2? X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Oke, benar sekali. Oke, Mbak Amanda tadi mencarinya pakai itu ya, pakai eliminasi substitusi itu kah? Iya. Oke, baik. Nah, barangkali adik-adik yang lain juga tadi mencarinya dengan eliminasi dan substitusi, ada yang sudah selesai, ada yang belum, atau mungkin ada yang bingung mau mencarinya. Untuk hari ini saya pengen mengenalkan cara lain. Jadi memang kemarin ada pesan untuk apa namanya? Mengenalkan terkait matrik. Jadi ini nanti saya berikan apa sih itu matrik, ada matrik, kemudian kalau mencari solusi penyelesaian seperti ini dengan matrik. Jadi ini saya berikan cara lain, apakah sama atau tidak dengan yang dicari oleh Mbak Amanda tadi, kita lihat bersama ya. Kalau ini dibuat dalam bentuk matriks, ini bisa menjadi perkalian matriks 2 kali 2. Nah, di sini ya. Yang pertama kita dari koefisiennya, kita pisahkan, kemudian kita kalikan variabelnya, kemudian nanti akan diperoleh sebuah konstanta. Jadi di sini. Apa ini? Jadi kalau matriks itu bentuknya ada kayak gininya. Nah, koefisiennya di sini adalah 1. Dia di sini adalah 1. Koefisien X yang di bawah adalah 2. Kemudian yang di sini adalah 1. Nah, variabelnya tadi adalah X dan Y. X dan Y, sedangkan konstantanya adalah 4 dan 5. Nah, sekilas pertama kayaknya, apa itu Bu? Apa enggak tambah ribet? Nah, enggak. Nanti kalau sudah tahu ternyata lebih cepat daripada tadi yang pakai eliminasi substitusi. Kita lihat ya. Sebenarnya sistem persamaan ini bisa dibuat dalam bentuk matrik ini, atau matrik ini itu bisa ditulis ke persamaan. Seperti apa? Karena untuk perkalian matrik itu nanti baris, ini baris pertama kali kolom. Jadi nanti baris kedua kali kolom, sama dengan ke sana. Jadi ini matriks, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini matriks 2 kali 2 namanya. Kalau ini barisnya ada 2, kolomnya hanya 1. Baris itu kan yang mendatar. Kolom itu yang ke atas dan ke bawah. Barangkali adik-adik juga tahu di situ ya. Ini saya kasih warna saja. Jadi ini kalau mau dikalikan, di sini, nih, dengan yang di sini. Maka 1 dikalikan X ditambah dengan 1 dikalikan Y. Itu adalah hasilnya nanti X plus Y sama dengan 4. Nah, itulah yang akan menjadi kebersamaan pertama. Tuh, kemudian yang kedua, ini dikalikan X, 2 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan 5. Itu nanti yang akan kebersamaan kedua. Jadi membuatnya seperti itu kalau membuat dalam bentuk matriks. Nah, untuk mencari solusinya bagaimana? Nanti dulu kita di sini dulu. Kita lihat dulu di sini. Jadi kalau untuk yang 3 kali 3 ini karena variabelnya ada 3, persamaannya ada 3, maka nanti akan menjadi ke matriks 3 kali 3. Koefisiennya yang baris pertama itu berapa? 1. Jadi kita lihatnya dari koefisiennya. Ini 1. Koefisien dari Z adalah 1. Nanti koefisien dari X di sini adalah 2. Koefisien dari Y di sini adalah 1. Koefisien dari Z di sini adalah 1. Kemudian koefisien dari X di sini adalah 1. Koefisiennya Y di sini 2. Koefisien Z di sini adalah 1. Nah, ini menjadi matriks 3 kali 3. Kemudian untuk si variabelnya tadi adalah X, Y, dan Z. Ini menjadi matriks 3 kali 1. Nah, maka hasilnya juga matriks 3 kali 1. Yang hasilnya adalah di sini 9, 11, dan 12. Oke. Nah, seperti yang tadi, jadi baris
ini dikalikan kolom ini. Maka caranya adalah 1 dikalikan X ditambah 1 kalikan Y ditambah 1 kalikan Z sama dengan 9. Ini jadi yang persamaan pertama. Yang persamaan kedua, 2 dikalikan X, 2X, 1 kalikan Y, 1 kalikan Z. Sama dengan yang kedua adalah 11. Jadi persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, 1 dikalikan X, 2 dikalikan Y, 1 kalikan Z sama dengan 12. Itu jadi persamaan ketiga. Jadi untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa dibuat menjadi matriks seperti yang di bawahnya ini. Nah, mungkin adik-adik jadi bertanya, loh, kenapa tadi kok Buniken kok solusinya bisa pakai matriks? Bisa banget. Nanti adik-adik akan melihat, ternyata cepat sekali, nggak usah pakai yang eliminasi substitusi, walaupun sebenarnya menggunakan eliminasi substitusi itu cuma lebih singkat dan sederhana dengan ini. Kita lihat bersama yang mana dulu. Yang saya hapus dulu ya. Oke, yang nomor 1 dulu ya. Kita lihat ya, yang nomor 1 tadi. Kita lihat yang kita perhatikan hanya yang matriks koefisien dan konstantanya. Jadi XY-nya nanti dulu. Tapi kita biar lebih mudah, kita buatnya itu di baris dulu. Nah, adik-adik pindahkan saja di situ. 1. Ininya di sini adalah 2. Kemudian di sini 1. Nah, kita kasih garis aja ya. Ini garis pembatas. Nanti warnanya enggak beda, nggak apa-apa, ini cuma untuk biar adik-adik bisa melihat bedanya di sini. Di sini adalah kita jajarkan ini 4, ini 5. Jadi sementara kita abaikan dulu untuk X dan Y-nya. Nah, saya namai dulu biar adik-adik nanti mudah untuk mencernanya. Ini saya namai baris pertama dengan R1. Kenapa? Ruas 1. Mau pakai B boleh nggak? Boleh, silakan. Ini ruas 2. Nah, oke. Ruas 1 dan ruas 2. Biar itu kita apakan? Nah, nanti kita bikin biar jadi 0. Jadi ada sisi yang jadi 0. Misalnya, 2 ini biar 0 diapakan ya. Atau mungkin biar 1 ini biar 0. Mana-mana boleh. Kalau mau yang 1 ini yang 0, maka yang baris kedua ini kita kurangkan dengan baris pertama. R2 kita kurangi dengan R1. Ini nanti mestinya hasilnya adalah ekuivalen. Oke. Kita lihat ya. Yang ke 1 berarti karena kita nggak ngapa-ngapain ya sudah tetap sama. 1, kemudian ini saya garis saja. Saya warnai sama dulu nggak apa-apa ya. 4. Oke. Nah, baris kedua ini kita kurangi dengan baris pertama. 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. 5 dikurangi 4 adalah 1. Kenapa itu, Bu? Nggak apa-apa. Nah, biar yang atas ganti 0 diapakan? Baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua. Kurang kerjaan banget sih, Bu. Ya, apa-apa. Kita lihat ya. Kalau saya balik lagi, ruas yang pertama saya kurangi dengan ruas yang kedua. Baris yang kedua. Ini nanti mestinya juga ekuivalen. Coba hasilnya jadi apa kalau seperti itu? 1 dikurangi 1 adalah 0. 1 dikurangi 0, 1. Kemudian 4 dikurangi 1, 3. Yang bawah gimana, Bu? Udah biarin aja. Kalau mau urut, lebih mudah yang angka 1-nya itu 0-nya jangan di atas. Jadi kita balik. Ruas kedua dan ruas pertama kita balik. 1, 0, maka di sana hasilnya adalah sebenarnya adalah 1, sekarang 0, 1, di sini adalah 3. Nah, ini kalau kita buat persamaan ini tadi jadi kayak gimana? Nah, saya kasih lihat ya. 1, 0, 0, 1, ya kan? Nah, variabelnya tadi adalah X dan Y. Nah, sedangkan hasilnya sekarang adalah 1 dan 3.
Nah, kalau yang belum tahu kayaknya panjang banget, tapi nanti kalau udah tinggal koefisiennya dibolak-balik nih. Lihat, 1 sama 0 dikalikan X dan Y. 1 kan di sini kali X. Nah, saya kasih warna beda biar ini. Nih, sini ya. Kan dikalikan dengan yang di sini kan. 1 dikalikan X ditambah 0 kalikan Y. Artinya berapa? X ditambah 0 sama dengan 1. Artinya apa? X sama dengan 1. Ini sama. 0 ke X adalah 0, 1 ke Y adalah Y sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Nah, nanti kalau adik-adik mau mencari memang tidak harus sepanjang ini. Jadi nanti tinggal langsung dari melihat ke sini langsung ke sana. Bisa ke sini. Oh, koefisiennya 1, 1, 2, 1, 4, 5. Langsung operasikan saja. Mau gimana biar caranya ada yang jadi 0. Tuh, nanti akan mudah sekali ke sana. Tuh, kalau bingung kita cari untuk yang ketiga ini coba. Kita cari yang ketiga. Enaknya pakai warna apa? Suka warna apa? Saya kok suka merah ya. Kelihatan banget soalnya. Nah, misalnya ini. Nanti kalau adik-adik mau coret-coretan cepet banget tuh. Nih, ke matriknya. Nih. 1, 1, 1. Ini 2, 1, 1. Yang ini 1, 2, 1, ya kan? Nah, di sini kemudian konstantanya ini 9, ini 11, yang di sini adalah 12. Bu, ngoperasikannya bareng banyak-banyak boleh nggak? Boleh banget. Misal, nih ya, kasih biru. Misal, nih yang baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Ruas yang kedua, baris 2 dikurangi ruas pertama. Bareng aja Bu, biar cepet ya. Nanti nggak ditulis ininya nggak apa-apa. Yang sekarang, ruas ketiga dikurangi dengan ruas pertama. Pokoknya tujuan kita adalah hasilnya 0. Nah, yang atas karena ini tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah sama aja. Kita lihat ya. Jadi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah 1, 1, 1, karena belum kita apa-apain. Tapi mau diapa-apain juga boleh, tapi nanti aja. Ini 9 ya. Nah, ini yang kedua dikurangi ke 1, ini kan 1. Sini 0, yang di sini adalah 0. Nah, 11 dikurangi 9 adalah 2. Nah, yang bawah 1 kurangi 1 di sini ganti 0, yang di sini adalah 1, yang di sini adalah 0, di sini adalah 12 kurangi 9 adalah 3. Ya kan, sudah banyak nolnya kan. Nah, yang masih belum banyak nolnya adalah yang baris pertama. Maka kita lihat baris pertama apa ya biar jadi kok habis gitu. Kita kurangkan aja dengan yang baris kedua dan ketiga. Langsung aja. Baris pertama ini kita kurangi dengan baris kedua, kita kurangi dengan baris ketiga. Langsung bisa Bu, bisa banget. Oke. Saya hapus dulu yang tadi ya. Adik-adik sambil mencermati yang itu tadi. Oke, sebentar saya hapus dulu. Oke ya, cukup segini ya. Nah, ini tadi saya pakai warna-warna. Oke. Baris pertama kita kurangi dengan baris kedua dan ketiga. 1 dikurangi 1 dikurangi 0. Jelas 0. Nanti yang di sini 1 kurangi 0 kurangi 1. 0. Nah, ini nanti 1 kurangi 0. 1. Berarti nanti yang atas itu adalah jadi 0. Yang di sini 0. Yang di sini 1. Kemudian 9 dikurangi 2 dikurangi 3. Berarti dikurangi 5. Berarti 4. Nah, sampai di sini sebenarnya adik-adik sudah bisa melihat hasilnya. Ya kan? Nah, mau dibalik-balik boleh, enggak juga boleh. Dari sini udah kelihatan tadi kan X, Y, Z. Jelas yang depan sendiri nanti bakal kalau dikalikan ke X, Y, Z, ini X-nya. Ya kan, yang tengah Y-nya ini Z-nya. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Oke, tapi kalau Bu enggak mantep mau pakai cara dipanjangin, oke, dipanjangin boleh. Kita tukar-tukar posisi aja. Ini 1, 0, 0. Nah, ini ya. 00, tadi pasangannya 100 adalah dengan 2. Nah, 1 biar urut ke sini. Nah, ini 0 biar urut, 10 biar urut X, Y, Z.
3, kemudian yang di sini 0, 0, 1. Ini hasilnya adalah 4. Nah, kalau ini nanti akan urut X, Y, Z-nya. Nah, ini atau bisa ditulis kalau yang bentuk tadi adalah ini 1, 0, 0 gitu ya, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1. 1, ini ya. Nah, matriks ini kemudian dikalikan matriks yang variabelnya tadi adalah X, Y, Z. Nah, kalau mau lengkap sih seperti itu. X, Y, Z. Nah, gini. Maka hasilnya adalah 2, 3, 4. Nah, ternyata hasilnya adalah X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Sama ya, tadi seperti yang dijawab oleh Mbak Amanda tadi, ketemu bahwa X-nya itu 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Kalau melihat sekilas kayaknya panjang sekali, tapi kalau melihat itu tadi sebenarnya kalau itu banyak hal yang bisa kita sederhanakan kalau untuk coret-coretan. Jadi kalau kita mau mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear bisa dengan cara seperti ini, dengan menggunakan matriks. Atau matriksnya ini disebut operasi baris elementer. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Nanti kalau misalnya ada yang bisa diputar-putar ulang untuk caranya. Ibu mau tanya. Oke, baik. Berarti setiap ruasnya itu harus habis ya, Bu? Cuma kalau ada bisa sampai angka 1 0. sama 0. Iya, betul. Ya. Tapi nanti kalau misalnya variabelnya 3, terus persamaannya hanya 2, biasanya ada yang nggak bisa habis. Jadi menyisakan seperti yang tadi X plus Y sama dengan berapa tadi. Jadi jumlah variabel dengan jumlah persamaannya itu minimal, yaitu tadi harus sama. Kalau enggak, biasanya akan menyisakan. Nah, nanti kalau adik-adik penasaran seperti apa sih habis ini, materinya saya nggak akan yang apa namanya, yang lain-lain dulu, hanya ini aja. Nanti adik-adik bisa mencari, bukan mencari. Jadi adik-adik nanti bisa mencoba satu soal aja, bikin soal, kemudian dicoba diselesaikan. Jadi nggak saya berikan materi yang kayak kemarin yang berupa materi-materi itu enggak. Nanti adik-adik dari ini tadi coba dicari membuat soal sistem persamaan linear, mau yang berapa variabel, 3 aja ya kayaknya, 3 variabel, kemudian adik-adik coba cari solusinya dengan operasi baris seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, karena adik-adik membuat soal sendiri, harapannya juga soalnya itu kan nggak mungkin mahasiswa satu dengan yang lain itu akan sama, karena mesti angkanya kan ada banyak sekali. Jadi silakan variasinya silahkan dicoba sendiri, kemudian dicoba diselesaikan sendiri. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali? Kayaknya kalau belum mencoba, mau tanya apa gitu ya. Karena memang untuk materi hari ini sepertinya nggak begitu susah, tapi nanti membutuhkan untuk adik-adik bisa mencoba-coba mencari. Tugasnya tadi apa, Bu? Oh iya, saya ulangi tugasnya. Oke. Oke, baik. Jadi tugasnya nanti adik-adik bisa membuat satu soal. Oke, nanti kalau misalnya ada yang lupa bisa diputar lagi rekamannya ya. Jadi nanti adik-adik bisa memutar kembali rekamannya. Nanti akan saya share di YouTube. Nanti adik-adik bisa membuat satu soal sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian adik-adik mencari solusinya. Nanti akan saya upload rekaman dan link untuk mengunggahnya di Google Classroom. Begitu. Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan lain. Nanti adik-adik bisa segera mengaksesnya. Begitu ini rekamannya saya unggah di YouTube, saya masukkan di Google Classroom. Oke. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya tutup dulu. Ini kameranya pada mati semua ya. Oke, saya akhiri dulu. Nanti adik-adik, ya? E-learning, Bu, apa gimana? Gimana? Absensinya di e-learning apa gimana, Bu? Bisa dengan ini.
sebenarnya dari sini sudah kelihatan, kalian kan komen di link YouTube yang saya share di Google Classroom. Oh, iya Bu. Baik, itu mungkin itu saja dulu. Saya akhiri, nanti waktu yang tersisa bisa adik-adik gunakan untuk mengerjakan soalnya. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tutup dulu.